Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kaum muslimin yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kita di acara pada kali ini. Ya, insyaallah akan kita bacakan salah satu pertanyaan dari salah satu pembaca di bimbingan website Bimbingan Islam. Ada pertanyaan yang mana pertanyaan yang diutarakan oleh penanya berkaitan dengan bagaimana hukumnya mengkonsumsi buah hasil dari pohon di rumah kontrakan. Jadi seseorang mengontrak rumah, tapi di rumah itu ada halamannya, kemudian ada pohon buahnya di situ. Kemudian di satu waktu di musim tertentu buahnya kemudian keluar, pohonnya berbuah. Apakah penghuni kontrakan ini selain dia menyewa rumahnya dimanfaatkan untuk dihuni, apakah dia juga boleh memanfaatkan mengkonsumsi buah dari hasil pohon tersebut? Yaitu yang dipertanyakan. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu kita mengapresiasi bagi penanya bahwa dia menanyakan hal itu karena berusaha untuk berhati-hati, ya. Berhati-hati agar tidak memasukkan sesuatu yang haram di dalam perutnya, ya, karena kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di salah satunya di surah Al-Baqarah misalnya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah, konsumsilah di antara rizki Allah yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalian menyembah. Jadi kita dituntut untuk memakan, konsumsi makanan dari min thayyibati ma razaqnakum, hal-hal yang baik yang Allah rezekikan untuk kita. Nah, di sini berarti kita harus memilah dan memilih mana rizki yang halal, mana yang haram, ya. Karena bahaya jika seseorang sampai memasukkan di dalam perutnya makanan konsumsi yang haram, nanti ada banyak konsekuensi negatif yang akan didapat, ya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim misalnya, ketika Nabi menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sungguhnya Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Sampai kemudian Nabi menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan asy'atha aghbara, sampai rambutnya acak-acakan, rambutnya berdebu, ya, yamuddu yadaihi ila sama. Orang ini kemudian menengadahkan tangannya ke langit, berdoa, ya Rabbi ingin ini ingin itu, tapi sayangnya apa? Sayangnya wa mat'amuhu haram, sayangnya makanannya haram, ya, wa mashrabu haram, sayangnya dia minum dari hal yang haram, sayangnya malbasu haram, pakaiannya juga dihasilkan dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan juga, ya, perutnya senantiasa kenyang dari sesuatu yang haram, maka doa orang ini tertolak, ya, gara-gara dia mengkonsumsi hal-hal yang haram. Taib, kembali ke masalah mengkonsumsi hasil dari buah dari hasil pohon di tempat dia menyewa rumahnya. Sebenarnya permasalahan ini dikembalikan pertama kepada urf terlebih dahulu, yaitu kepada tradisi atau kebiasaan di daerah itu. Kalau memang kebiasaan dan tradisi di daerah itu, seseorang jika menyewa rumah, maka dia boleh memanfaatkan semuanya, termasuk, ya, pohon yang ada di situ, ya, yang akan berbuah nanti juga boleh dimanfaatkan, dan itu sudah berjalan sebagai tradisi yang disepakati, maka ini hukumnya seperti hukum syarat awal ketika dia berakad dengan pemilik rumah, ya. Karena dalam kaidah fikih dikatakan al-masyrutu al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Ya, para ulama mengatakan
sesuatu yang telah menjadi tradisi, kebiasaan yang diketahui bersama di daerah itu, maka itu seperti syarat yang disepakati bersama gitu. Ya, jika itu terjadi maka ya silahkan memanfaatkannya. Maka jika tidak, maka ya dia hanya punya hak untuk memanfaatkan rumah, karena nyewa rumah itu hakikatnya adalah ijarah, akad sewa, yaitu bai'ul manfaah, yaitu cuman menjual manfaat penggunaan rumah. Dan yang menyewa dia syira'ul manfaah, dia membeli kemanfaatan menggunakan rumah itu, ya, manfaat saja, bukan fisik barang hasil pohonnya. Tapi kembali lagi, kalau memang kebiasaan yang terjadi di daerah itu si penyewa rumah boleh memanfaatkan hasil buahnya, maka silakan. Tapi kalau tidak, maka berarti penyewa rumah harus izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah jika ingin memanfaatkan. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa Syabakah Al-Islamiyah, salah satu lembaga fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa dari negara Qatar, dikatakan wa in kanatil 'adatu jariyatan bi an la yantafi'al mustajir illa bisakan aw bima haddadahu lahul malik fahuna la yajuzu lil mustajir an yantafi'a bima siwa dzalik. Dikatakan jika kebiasaan yang berjalan, yang berlangsung, bahwa si penyewa tidaklah boleh memanfaatkan kecuali hanya pemanfaatan rumah saja, atau ya pemanfaatan hal-hal yang dibatasi oleh pemilik rumah, maka di sini ya tidak boleh si penyewa rumah untuk memanfaatkan kecuali hanya yang diberikan batasan oleh pemilik rumah saja. Berarti cuma sekedar rumah yang disewa saja. Selain itu maka tidak diperkenankan. Jadi kalau dia mau memanfaatkan buahnya harus izin terlebih dahulu. Ya. Jadi poinnya di situ, ya, kalau misalnya secara urf, secara tradisi, kebiasaan penyewa rumah boleh memanfaatkan, maka silahkan dimanfaatkan tanpa harus izin. Tapi kalau ternyata di daerah itu tidak ada tradisi demikian, tidak ada kebiasaan demikian, maka hukum asalnya buah itu masih milik pemilik rumah, dan si penyewa hanya memanfaatkan rumahnya saja, tidak sampai memanfaatkan buahnya. Kalau dia ingin memanfaatkannya, maka dia harus izin terlebih dahulu, ya, izin terlebih dahulu. Dan jika dia memanfaatkan tanpa izin, maka pemilik rumah punya hak untuk meminta ganti rugi dari buah yang sudah dikonsumsinya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan jawaban dari pertanyaan penanya tadi. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Barakallahu fikum jami'an.